Halo Sobat Statistik, tahu nggak sih ada kebijakan pemerintah yang dilakukan selama 10 tahun sekali? Apa itu? Itu adalah sensus ekonomi. Tahu nggak sih kalian apa itu sensus ekonomi? Singkatnya, sensus ekonomi adalah pendataan yang dilakukan oleh pemerintah selama 10 tahun sekali. Pendataan itu sekarang lebih luas loh cangkupannya, karena usaha online juga termasuk di dalamnya. Ayo kita tanya-tanya ke mereka, apa yang mereka ketahui tentang sensus ekonomi. Oke, kalau boleh tahu dengan kakak siapa ya di sini? Dengan kakak Via. Prianto. Oh, oke. Ya, sangat naik ya. Iya, naik semua banyak. Oh iya. Bagi kantong plastik semua. Iya. Banyak ya penjual-penjual itu mengeluh. Iya. Paling booming kan harga plastik yang lagi naik ya kak ya. Benar-benar. Tapi kalau berhubungan dengan saya sih kayaknya makanan keseharian yang bahan-bahan pokok ya, Iya. kan ikut naik juga. Iya, iya, Mungkin itu berpengaruh untuk saya. Kebetulan nih kebijakan pemerintah itu diambil dari pendataan yang dilakukan di masyarakat. Nah, dari pendataan itu akan diambil suatu kebijakan. Nah, kebetulan pada tanggal 1 Mei 2026 ini akan dilakukan sensus ekonomi. Dari kakak sendiri, tahu nggak sih apa itu sensus ekonomi? Kurang tahu ya. Oh, jadi oke. Sensus ekonomi itu merupakan pendataan usaha-usaha di Indonesia. Nah, pada tahun ini pemerintah melakukan spesifikasi termasuk usaha online. Nah, dari pendataan tersebut akan diambil suatu kebijakan. Kakak siapa di sini? Dengan Kak Amel. Nama saya Serly. Naik pasti ya Kak, setiap tahun pasti naik. Apalagi kalau yang kita order dari Cina itu lumayan naik. Iya betul Kak, merasa. Apalagi plastik juga sekarang makin mahal. Itu sensus ekonomi. Belum tahu nih. Tahu, oke. Sensus ekonomi itu pendataan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat. Jadi nanti dilakukan pendataan apalagi pada usaha-usaha yang ada di Indonesia. Nah, dari pendataan itu nanti dibuatlah suatu kebijakan. Pada tanggal 1 Mei 2026 ini pemerintah melakukan sensus ekonomi. Oh, kakaknya dengan siapa? Perkenalkan, namaku Tarisa Adistia dari Sastra Indonesia UNESA. Aku Faza dari Prodi Ekonomi. Oke, untuk pengalaman dari kesulitan mencari data itu pasti ya, apalagi untuk kebutuhan penelitian. Sedikit merasa kesulitan dalam mencari data. Toh kan kita itu harus tahu data ini akurat nggak sih. Lah untuk mencari data yang akurat kan butuh nih berbagai sumber yang relevan dalam data tersebut kayak Bener gitu. banget. Sensus ekonomi itu belum cukup menjangkau dari segi lapisan yang terbawah, masyarakat marginal yang sering terlupakan. Sejauh ini sudah memungkinkan untuk membantu kita dalam melihat lapangan kerja untuk di lapangan kayak gimana, terus keakuratan di lapangan kerja itu kayak gimana kayak gitu. Kalau sensus ekonomi sejauh pengetahuan saya itu masih belum ya, tapi kalau terkait pendataan begitu saya hanya tahu tentang pendataan dari UMKM gitu. Sensus ekonomi itu pendataan menyeluruh terhadap kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia kayak gitu. Baik, izin menambahkan ya Kak. Jadi sensus ekonomi itu pendataan usaha di Indonesia dan dia tuh dilakukan di kurun waktu 10 tahun sekali. Nah, tapi sekarang itu udah lebih lengkap karena usaha-usaha online itu udah masuk ke situ. Saya Cahyono, dosen S1 Prodi S1 Ekonomi dan juga sebagai Ketua Pusat Studi Ilmu Ekonomi. Akademisi bagi peneliti juga. Data ekonomi itu seperti tambang emas bagi kita, karena itu adalah sumber untuk penelitian kita, sehingga kita bisa merumuskan suatu kebijakan by data. Tanpa data tidak bisa kita merumuskan suatu kebijakan. Data ekonomi khususnya yang dikeluarkan oleh BPS itu lengkap sebenarnya ya, karena itu data survei, kemudian datanya lengkap, kemudian untuk data usaha juga ada, data mikro rumah tangga juga ada. Namun mungkin nanti perlu ditingkatkan lagi seandainya datanya itu bersifat longitudinal, itu lebih bagus lagi sebenarnya. Sensus ekonomi itu kan 10 tahunan ya, tidak salah ya. Dan kebetulan tahun ini sensus ekonomi itu kan dijadikan single data tunggal ekonomi nasional ya, data tunggal survei ekonomi nasional biasanya.
Ya, data ini sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk akademisi sebenarnya, untuk pengusaha, investor, itu untuk memetakan data pasar dan potensi pasar, bahkan untuk calon tenaga kerja itu bisa digunakan juga untuk menentukan kemana dia akan bekerja, di sektor mana dia akan bekerja. Bagi pemerintah tentunya untuk merumuskan kebijakan. Iya, oh ya benar Bapak. Ya, nama saya Jatu Mauri Diarti Putri dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur di unit kerjanya SKPD TP Dinas PU Bina Marga. Di sini saya selaku asisten umum. Penting banget ya Mbak, karena semua kebijakan yang akan dibuat itu basisnya harus ada datanya ya. Jadi kalau nggak ada data ya kita nggak bisa tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diputuskan. Kalau ada data kan semua lebih mudah ya, lebih gampang dalam merumuskan kebijakan. Ya. Untuk data yang valid karena sekarang sudah tersistem ya, teknologi sih, itu sekarang lebih mudah sih, walaupun tidak semua itu bisa kita dapatkan, tapi relatif lebih mudah lah. Sudah tahu secara garis besarnya, tapi belum pernah masuk dalam bagian sensus itu sendiri. Pendataan tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia pada umumnya, kurang lebihnya mungkin begitu ya. Baik, Ibu izin menambahkan, jadi sensus ekonomi itu pendataan usaha nasional dan itu dilakukan 10 tahun sekali, dan untuk saat ini tuh pendataannya lebih lengkap dikarenakan ada usaha online juga termasuk di dalamnya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya, wawancara. Untuk kalian yang punya usaha, jangan lupa berpartisipasi di sensus ekonomi pada tanggal 1 Mei.